Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas satu soal yang saya dapat dari soal Olimpiade Madrasah Indonesia ya. OMI, Olimpiade Madrasah Indonesia. Soalnya adalah seperti ini teman-teman. Ada gambar seperti yang tertera di layar teman-teman semuanya dan soalnya adalah panjang sisi persegi adalah 1 cm. Di dalam persegi tersebut terdapat 4,5 lingkaran. Luas daerah yang berwarna kuning adalah titik-titik sentimeter persegi. Maka dari gambar yang tertera, maka kita bisa tahu nih, untuk mencari luas daerah yang berwarna kuning, kita akan mudah ya. Kita tahu luas warna kuning ya, luas daerah yang warna kuning itu bisa kita dapatkan dari luas persegi yang kita kurangi dengan luas daerah berwarna abu-abu, ya kan? Nah, luas perseginya kita mudah dapatkan karena kita sudah tahu panjang sisi perseginya yaitu 1 cm. Tapi kita punya PR di luas warna abu-abunya. Di mana luas warna abu-abunya? Luas warna abu-abu ternyata adalah ini, 1, 2, 3, 4, yaitu 4,5 lingkaran. Di mana 4,5 lingkaran ini berarti adalah 2 lingkaran yang identik. Sehingga kita tahu bahwa luas persegi adalah 1 kali 1 atau sisi kali sisi, yaitu 1 kuadrat, berarti panjang adalah luasnya adalah 1, dikurangi dengan luas warna abu-abu. Luas warna abu-abu itu 2 kali luas lingkaran, yaitu 2 pi r kuadrat. Nah, tapi PR kita berikutnya adalah kita harus mencari R-nya berapa, karena R atau jari-jari lingkarannya tidak diketahui. Dari mana kita dapatkan? Maka kita akan coba untuk mencari jari-jarinya. Kita bisa ambil satu titik pusat daripada setengah lingkaran itu, misalkan adalah di sini, ya. Kemudian setengah lingkaran yang ini titik pusatnya juga misalkan di sini, gitu ya. Nah, maka kita bisa tarik garis dari titik pusat ini ke persinggungan antara 2,5 lingkaran ini. Misalkan di sini ya, kita tarik ke sana. Nah, ini tarik sini, anggaplah ini gambarnya lurus ya. Yang mana berarti garis ini ya, ini adalah jari-jari dari setengah lingkaran ini kan, yang kita sebut dengan R. Kemudian kita bisa teruskan membentuk garis lurus kembali dari sini ke titik pusat dari lingkaran yang satunya. Nah, yang mana ini juga kita sebut dengan jari-jari setengah lingkaran ini, yaitu R. Kenapa sama-sama R? Karena identik tentunya ya. Karena setengah lingkaran ini sama atau identik. Nah, dari situ kemudian kita dapatkan, misalkan ini kita kasih nama titik A, di sini B dan di sini C. Maka AB ini adalah jari-jari setengah lingkaran juga kan? Karena berada dari titik pusat ke sisi daripada lingkaran. Maka panjangnya adalah jari-jari juga ya, kita bisa sebut dengan R dulu gitu ya. R, berapa R-nya belum tahu kita. Nah, maka berapa panjang BC ini? Nah, maka kalau kita bisa lihat C ke titik sudut di sebelah sini dari persegi itu adalah R, ya kan? Dan kita tahu di soal bahwa panjang sisi persegi adalah 1. Kalau ini saya tulis sebagai titik D, maka panjang BD ini adalah 1. Sehingga panjang BC, kalau CD-nya adalah R, sehingga panjang BC-nya adalah 1 dikurangi R. 1 itu adalah panjang BD, R itu adalah panjang CD, sehingga panjang BC-nya adalah 1 dikurangi R. Nah, dari sini teman-teman kita dapat bahwa ada segitiga ABC yang merupakan segitiga siku-siku di B. Sehingga berlakulah yang kita sebut dengan teorema Pitagoras. Sebagai teorema Pitagoras, kita tahu hipotenusanya adalah AC, yang mana panjangnya R ditambah R, yaitu 2R. Kalau 2R ini kita kuadratkan, maka panjangnya akan nilainya akan sama dengan AB kuadrat, yaitu R kuadrat, ditambah BC kuadrat, yaitu 1 min R kuadrat.
Maka kita bisa uraikan kembali. 2R kuadrat itu adalah berarti 4R kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah 1 min R kuadrat. Maka 1 min R kuadrat berarti 1 min R dikali 1 min R. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikali min R itu min R. Min R dikali 1 min R. Min R dikali min R plus R kuadrat. Sehingga kita dapatkan, kita sederhanakan ya. 1 min R dikurangi R jadi min 2R ditambah R kuadrat. Sehingga 1 min R dikuadratkan adalah 1 min 2R plus R kuadrat. Kemudian kita bisa sederhanakan bentuk ini menjadi 4R kuadrat disama dengan 2R kuadrat ya, R kuadrat dengan R kuadrat. Kemudian plus kita pindah posisinya jadi min 2R plus 1. Secara sederhana bukan pindah ruas sebetulnya, tapi kita anggaplah itu pindah ruas gitu ya. Kedua ruas ya, lebih tepatnya kedua ruas kita kurangi dengan 2R kuadrat plus 2R min 1. Ya, sehingga ruas kiri ya kita juga harus kurangi 4R kuadrat, kita harus kurangi juga dengan 2R kuadrat plus 2R min 1. Sehingga ruas kanan menjadi 0 gitu ya. Nah, kita bisa sederhanakan kembali bentuknya 4R kuadrat dengan min 2R kuadrat, yaitu 2R kuadrat plus 2R min 1 sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan ini. Ya, ini persamaan kuadrat. Maka kita akan cari R-nya berapa. Untuk mencari R-nya, saya pindah ke slide ya. Pindah slide. Jadi kita punya tadi 2R kuadrat plus 2R min 1 sama dengan 0. Ini kalau kita mencari akar-akar kuadratnya, kita mau faktorkan tidak bisa, maka kita bisa pakai rumus ABC, yaitu R1, R2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan min B-nya kita punya A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan min 1. Dari mana? Dari bentuk umum bentuk kuadratnya, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Oh, berarti A itu koefisien dari variabel dengan derajat 2. B adalah koefisien dari variabel dengan kuadrat 1. C adalah konstantanya, gitu ya. Sehingga kita dapat A-nya adalah 2, B-nya 2, C-nya min 1. Maka kita masukkan ke rumus A, B, C-nya. Berarti min B adalah min 2 plus minus B kuadrat. B-nya 2, 2 kuadrat berarti 4, min 4 AC. 4 kali A, A-nya 2, 4 kali 2, 8. 8 kali C-nya min 1. Berarti 8 min 1, yaitu min 8. Ya, min 8 per 2A. A-nya 2, 2 kali 2 berarti 4 gitu ya. Sama dengan kita bisa hitung min 2 plus minus akar 4 dikurangi negatif 8, kita dapat 12. Akar 12 per 4 ya. Kemudian akar 12 bisa kita sederhanakan menjadi akar 12 ya. Akar 12 bisa kita sederhanakan menjadi akar 4 dikali akar 3. Ya. Akar 4 itu 2 kali akar 3, berarti 2 akar 3. Sehingga kita dapatkan min 2 plus minus akar 12 kita substitusi dengan 2 akar 3 per 4. Nah, bisa kita sederhanakan ya. Setiap sukunya kita faktorkan pada pembilangnya ya. Faktorkan 2 ya, maka kita dapat 2 kali negatif 2 plus minus akar 3 dibagi 4. Sehingga 2-nya bisa kita bagi dengan 4 di pembilang.
4-nya jadi 2 gitu ya. Maka kita dapat min 2 plus minus akar 3 per 2. Saya pindah ke sini, sehingga R1-nya kita ambil, oh sorry, ini min 1 ya. Ya, ini min 1. Ya, di sini min 1. Nah, berarti kita dapat R1-nya negatif 1 plus akar 3 per 2, dan R2-nya adalah min 1 min akar 3 per 2. Nah, mana yang harus kita ambil? Kita akan mencari R. R itu adalah jari-jari. Maka jari-jari itu nilainya harus positif. Maka antara R1 dan R2 mana yang positif? Maka kita dapatkan kalau akar 3 itu kan nilainya sekitar 1,7 sekian gitu ya. Berarti kalau kita substitusikan akar 3 itu sebagai 1,7 sekian sekian sekian, maka yang nilainya positif adalah R1. Ya. Nanti silahkan teman-teman explore sendiri ya. Kenapa kita R1 itu yang positif tadi alasannya. Maka kita ambil jari-jarinya adalah negatif 1 plus akar 3 per 2. Inilah yang akan kita substitusikan sebagai jari-jari untuk mendapatkan luas daerah berwarna kuning ini. Sehingga kita tinggal masuk substitusikan ke rumusnya. Ya, luas perseginya 1 dikurangi 2 pi R kuadrat. R-nya adalah tadi min 1 plus akar 3 per 2 kuadrat. Oke. Saya coret-coret di mana ya? Untuk min 1 plus akar 3 per 2 kuadrat, maka kita akan dapatkan 1 min 2 pi. Ya, kita urai. Jadi penyebutnya dikuadratkan, jadi kita punya min 1 plus akar 3 kuadrat, berarti min 1 plus akar 3 dikali min 1 plus akar 3. Min 1 kali min 1 adalah 1, min 1 kali akar 3 min akar 3, min akar 3, plus akar 3 dikurangi dikali min 1, itulah min akar 3, akar 3 dikali akar 3 plus 3. Kita sederhanakan, akar 3 min akar 3 dikurangi akar 3 jadi min 2 akar 3. Berarti 1 min 2 akar 3 plus 3. 3 bisa ditambahkan dengan 1, berarti kita punya 4 min 2 akar 3. Pembilangnya 4 min 2 akar 3. Penyebutnya 2 pangkat 2 itu 4. Nah, maka ini bisa kita sederhanakan, bisa kita coret dengan ini ya, 2-nya di sini, kita coret dengan 4 di sini, berarti ini 4-nya bagi 2, sisa 2. Bisa kita coret juga dengan ini, 2-nya bisa kita coret dengan ini. Nah, ini berarti bagi 2, 4 bagi 2 itu 2, 2 bagi 2 itu 1. Sehingga kita dapatkan luasnya adalah 1 min 2 min akar 3 pi. Nah, sehingga kita dapatkan luas daerah berwarna kuning adalah 1 min 2 dikurangi 1 dikurangi 2 min akar 3 pi. Inilah jawaban. Demikian teman-teman semuanya, semoga bisa bermanfaat. Silakan kalau ada koreksi atau yang lainnya bisa tuliskan di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.